sepertinya semua orang tuh tahu ya, apalagi yang pernah belajar sekolah gitu, bahwa itu perbuatan yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan. Kalau berbicara tentang perzinahan yang tidak ada hubungan keluarga, itu mah udah bukan berarti kita memperbolehkan hal itu, tapi kayaknya nggak akan jadi sebuah aib keluarga besar gitu ya. Tapi ini yang jadi menarik ya, niatnya kan baik awalnya. Si ibu ini tuh, kita berbicara kisah ini dulu ya, latar belakangnya kenapa bisa terjadi musibah ini. Ketika feeling seorang istri misalnya, terjadi suaminya melakukan sebuah perbuatan yang menjurus ke dosa nih, itu tuh emang harus diikutin atau bagaimana menangkap alarm yang Allah kasih itu seperti apa sih? Dibuat indah, sehingga wajar mereka tidak merasa salah versi setan. Keluarga tuh seperti gimana? Yang kasihan ibunya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Itu kenapa teh? Apakah malu atau memang tidak berani? Kan apakah kalau ketika kita udah pada posisi itu ya, diceritakan apakah ya udah putus hubungan gitu atau cerai, pilih salah satu? Harusnya solusinya gimana nih kalau udah terjadi gitu? Kan aurat terbuka nih misalnya serumah gitu, terus bersentuhan, walaupun itu bahasanya itu kan ayah saya, ibu saya gitu. Gak boleh kalau sebatas bersentuhan dan sifatnya tadi, apalagi tadi udah dipelihara dari kecil. Kalau Yusuf Qaradawi kan mengatakan ya boleh-boleh aja kalau sebatas salaman gitu. Dan kalau pemeliharannya memang dari kecil, ini kan sudah dari kecil, saya nggak ada perasaan apa-apa. Ingat loh, kadang kalau apalagi ada sebuah, tapi mudah-mudahan ini jadi ilustrasi ya, jadi ilustrasi kan. Tidak setiap persahabatan berakhir setiap persahabatan biasanya berakhir dengan percintaan, tapi tidak setiap percintaan berakhir dengan persahabatan gitu ya. Mungkin ya semua PR-nya bagi kita ilmu ya teh, karena tidak pernah berhenti. Setiap episode itu ada ilmunya, setiap fase itu ada tahapan yang harus kita tahu nih jalan keluarnya gimana, apa yang harus kita kuatkan. Apapun kejadian yang menimpa kita, andai kata diikuti dengan makin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan berakhirnya dengan baik, insya Allah. Jadi mendengarnya semakin dengar banyak cerita tuh kayak makin ya Allah gitu ya, godaan dalam kehidupan dunia, dalam rumah tangga, dalam hubungan antar lawan jenis tuh sebegitu mengerikannya. Apalagi udah akhir zaman mungkin ya tuh ya. Nah yang harus kita garis bawahi mungkin di kotak kita, berarti bentengi diri kita itu dengan keimanan, keilmuan dan amal soleh ya. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ. Senang sekali bisa bertemu lagi, dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting. Mungkin kita kadang menganggap ini hal yang biasa, dalam keluarga biasa terjadi, tapi bisa mengundang musibah kalau kita nggak tahu ilmunya. Tentang apakah itu? Sebelum kita bahas, saya sapa dulu narasumber kita kali ini. Alhamdulillah telah hadir Teh Siti Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh sudah istiqomah kita beberapa episode di cerita Muslimah. Mudah-mudahan lurus ya niat kita. Dan ini Teh ada satu hal yang menginspirasi kenapa kita harus angkat konten ini. Saat ini sedang trending satu topik bahasan, sebuah film yang diinisiasi dari sebuah kisah nyata, yaitu kalau sahabat MQ menyimak mungkin beberapa waktu ke belakang atau saat ini juga sedang menonton, ada sebuah film berjudul Ipar Adalah Maut.
Dan ternyata setelah saya coba cari resumenya, ini film bercerita tentang apa sih? Menurut si penulis film ini, dia menyatakan bahwa ini adalah sebuah dakwah juga untuk keluarga-keluarga Muslim khususnya di Indonesia, agar apa yang dialami oleh si yang punya cerita ini tidak terulang, bahkan jadi ilmu. Nah, jadi jangan salah ya sahabat MK, bagi yang sudah nonton film ini bukan sekedar untuk menonton ekspresi sebuah perbuatan dosa gitu yang tidak sesuai, tapi bagaimana ini jadi ilmu buat kita dan keluarga kita. Sebelum kita berbicara tentang film ini teh, mungkin ada pengantar dulu dari Teh Siti. Udah nyimak teh filmnya? Insya Allah. Ya, gimana teh tanggapan Teteh tentang film yang sedang trending ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya menyimak itu kadang pergolakan ya. Ya begitulah, karena itu kan berangkat dari kisah nyata ya. Dan betapa kita lahir di dalam Islam. Dan Islam itu sebetulnya sudah mengantisipasi, mengantisipasi itu supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Karena kan nggak mungkin ya tiba-tiba begitu. Gitu. Pasti ada awalannya, ada prolognya dulu. Nah ini mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua, betapa andai kata kita mengikuti aturan Allah, insya Allah itu bukan untuk mengekang, itu bukan untuk mempersulit kita, gitu ya. bukan untuk bukan untuk mempersulit, tapi justru itu adalah untuk menyelamatkan kita. Itu adalah untuk kebahagiaan kita. Dan terbukti ternyata setelah kejadian itu ya jadinya kemana-mana gitu. Betapa banyak yang jadi korban, ya. Tapi tidak hanya sendiri, betul nggak? Tapi jadi merembet kemana-mana, betul nggak? Ada ibu, ada anak, keluarga, tentunya juga. Ya mudah-mudahan ini benar-benar jadi pelajaran ya bagi kita. Betapa ajaran Islam itu memang harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya teori aja. Dan punten ya, ini bisa terjadi ke siapapun, termasuk yang punya ilmu, termasuk yang sudah tahu, ya, gitu. Karena kalau dari maaf ya beberapa yang memang sharing gitu, ternyata saya kadang suka kaget ya sih kalau ya berbicara tentang ini. Kok ada ya gitu, dan ternyata itu diwakili sejauh oleh itu gitu ya. Ternyata diwakili oleh itu. Kalau ini kan dengan ini ya dengan ipar. Tapi ada yang lebih tragis lagi kan, yang hubungannya lebih dekat, bapak, ibu, adik, kakak gitu. Dan itu real. Nah, jadi bismillah, mari kita implementasikan, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari betapa pergaulan antar manusia, antar kita tuh siapapun itu, kalau itu sifatnya beda jenis, apalagi kalau sekarang Maya, jangankan dengan beda jenis, dengan lawan jenis, salah, dengan sesama jenis aja bisa terjadi musibah ya. Benar. Jadi insya Allah Islam itu sudah di track yang benar. Ya cuman kitanya aja yang enggak ini. Dan kadang maaf ya, ngerasa pede. Saya kan sudah merasa seperti adik sendiri, seperti udah merasa seperti ke ibu, seperti bapak. Ya justru awalnya kan nggak apa-apa, tapi lama-lama kan jadi, dan namanya juga setan. Dan maaf ya, setan untuk hal itu tuh dibuat indah. Coba aja dari cerita itu kan kasusnya nggak serta-merta begitu, betul nggak? Tapi pelan tapi pasti. Sampai naudzubillah min dzalik, benar-benar naudzubillah min dzalik. Kalau sudah masuk kepada perzinahan itu, sudah menghalalkan berbagai cara gitu. Kan yang menarik gini teh, sepertinya semua orang tuh tahu ya, apalagi yang pernah belajar sekolah gitu, bahwa itu perbuatan yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan. Kalau berbicara tentang perzinahan yang tidak ada hubungan keluarga, itu mah udah
bukan berarti kita memperbolehkan hal itu, tapi kayaknya nggak akan jadi sebuah aib keluarga besar gitu ya. Tapi ini yang jadi menarik ya, niatnya kan baik awalnya. Si ibu ini tuh, kita berbicara kisah ini dulu ya, latar belakangnya kenapa bisa terjadi musibah ini gitu. Karena si ibu kan pengen menyelamatkan anaknya dari pergaulan bebas ketika dia harus kos terpisah. Akhirnya dititipkanlah kepada kakaknya gitu yang sudah berkeluarga. Tapi ternyata tidak cukup menitipkan saja gitu. Harus ada rambu-rambu yang mungkin harus disepakati ya, atau harus diajarkan oleh siapa nih Teh? Karena kan kalau dengar dari kisah aslinya ya, yang dituturkan oleh si penulis cerita ini, bahwa jadi si kakak ini tuh selalu feeling tuh dapat, tapi dia berbaik sangka. Masa sih adik saya, masa sih suami saya begini, kita kan begini-begini, jadi selalu berhusnuzon gitu. Nah mungkin pertanyaan saya gini Teh, ketika feeling seorang istri misalnya terjadi suaminya melakukan sebuah perbuatan yang menjurus ke dosa nih, itu Teh emang harus diikutin atau bagaimana menangkap alarm yang Allah kasih itu seperti apa sih Teh? Iya benar. Kalau perempuan itu kan memang rasa ya yang main, sehingga wajar bisa lebih sensi ya, lebih sensitif melihat hal-hal yang itu. Sebetulnya baik sangka ini tuh harusnya diikuti dengan hal-hal yang bisa mewaspadai itu juga gitu. Dan tetap aja memang harus diingatkan juga, sekalipun kan itu tuh udah diingatkan, tapi tetap aja ya adiknya. Dan yang menarik di film itu ternyata kan nggak ketahuan Teh. Maksudnya proses perbuatan dosa itu bertahun-tahun dan dibuat seolah-olah mereka tuh bisa menutupi hal itu gitu. Nah mungkin yang saya jadi pertanyaan tuh, apakah orang yang sudah melakukan dosa itu cenderung menipu gitu, nggak ngerasa ini salah, nggak muncul gitu perasaan alarm itunya ya? Kan kalau untuk perbuatan awal, kita aja kalau misalkan melakukan hal yang awal, aduh merasa bersalah, ketakutannya gitu ya. Itu andai kata tidak diikuti dengan tobat, malah dinikmati. Nah, yang pertama bisa jadi ngerasa dosa banget gitu. Tapi manakala kedua ngurang itu. Itunya rasanya udah nggak sensitif itu lagi. Benar. Apalagi kalau diikuti terus-terusan sudah aja. Disitulah setan semakin suka, betul nggak? Dan kan itu juga di hadis juga katakan bahwa dosa itu dibuat indah, betul nggak? Dibuat indah sehingga wajar mereka tidak merasa salah. Versi setan. Tapi ya kalau sudah jauh sudah. Apalagi maaf ya, kalau memang tidak diikuti dengan pertobatan dan lingkungan yang baik juga, pendidikan, perilaku, maaf ya, misalkan memperbaiki hubungannya dengan Allah gitu, kan mereka menganggap biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena ya itu. Sesuatu yang dibiarkan lama-lama juga kan jadi biasa gitu ya, tidak merasa itu kesalahan. Bukankah kan dosa besar juga kan nggak langsung dosa besar langsung, betul nggak? Tapi yang ditumpuk dosa kecil terus akhirnya jadi besar, betul nggak? Dan kelihatannya ini juga kenapa bisa terjadi? Ya itulah udah mah kita juga jangan nyalahin setan juga ya. Karena setan cuma membisikkan ya, yang melakukannya manusia. Benar. Dan punten ya, untuk hal yang perzinahan itu kan kuat sekali, betul nggak? Dibuat sedemikian. Kalau saya ngedengar dari yang sharing-sharing itu, memang katanya saya tahu itu, tapi dibuat tidak berdaya gitu. Kenapa coba? Karena ya itu si pelaku yang bilang tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi saya tahu bahwa itu salah, tapi gimana ya katanya? Karena diikuti begitu. Dan karena ada juga kalau itu yang tadi ya yang diikuti, tapi ada juga yang enggak, saya dilawan. Ini salah. Berarti ini dipertanyakan, ini ada perlawanan enggak dari dirinya? Dan puntennya itu kan yang dilakukan oleh berdua, betul nggak? Sekalipun tadinya yang misalnya satu orang yang mendesaknya gitu. Yang suaminya kan nggak gitu ya. Tapi tetaplah kalau terus-terusan dan puntennya situasinya mendukung, kondusif untuk melakukan
kemaksiatan, ya udah jadilah begitu. Sudah mah setan ngehembus-hembus, terus kitanya menciptakan yang terbuka peluang itu begitu. Makanya kenapa ya sebetulnya setan itu kan hanya membisikkan. Iya. Bahkan manusia itu bisa lebih hina dari binatang gitu ya. Kan artinya kalau dalam hal ini ya udah hilang lagi tuh rasa malu, rasa bersalah, nama baik keluarga besar, bahkan bisa sekongkol untuk menutupi kesalahan gitu ya. Nah mungkin yang harus kita ambil hikmahnya tuh ya, sebetulnya peran menjaga keluarga dari musibah ini tuh ada di siapa teh? Apakah orang tua? Atau karena udah sama-sama dewasa? Kan pasti orang tua tuh dari kecil mah yang menitipkan lah ya. Harus begini, ketika udah berkeluarga masing-masing, udah di luar kontrol orang tua. Siapa sebetulnya teh? Puntennya kalau ngelihat dari film yang itu yang dari cerita itu kurang gimana gitu, tahu betulnya dan pendidikannya juga baik gitu ya. Tetapi kenapa tidak terjadi, berarti memang itu semuanya ikut, bukan hanya orang tua saja, orang tua, bukan hanya istri kita, aja, bukan hanya suami, semuanya ikut gitu. Kenapa? Karena ya setan kan ngebisikannya bukan ke kumpulan, betul nggak? Yeah. Orang per orang. Dan pun tante sih ya, untuk kasus yang ini tuh saya kadang jadi teringat kepada dulu pernah ada yang, dan kalau ini memang terjadinya kalau itu yang ipar ya. Kalau ini dengan bapaknya sendiri, bapak kandung. Dan ini yang cerita itu adiknya. Betapa bapaknya ini, dan itu naudzubillah min dalik ya, ibunya dibuat nggak berdaya, ibunya ada. Saya juga kadang, benar gitu, ini teh cerita asli gitu ya. Ibunya ada tapi ibunya nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa merubah, mengingatkan gitu. Yang paling kadang-kadang kesel gitu ya, kadang kakaknya membiarkan. Maunya gitu, bukan jadi bapaknya ini dengan kakaknya. Dekat terjadinya dengan kakaknya. Iya, ini yang cerita adiknya. Kok teganya gitu, tega manakala pergi coba, bukan dengan ibunya, dengan kakaknya. Dan itu tuh udah nggak ada rasa sayangnya sebagai ini tuh nasab gitu ya. Iya. Ini tuh yang harusnya kita lindungi dari api neraka gitu. Tapi sama-sama ngejerumusin diri ke dalam api neraka gitu ya. Makanya, aduh, saya bingung itu ya. Kenapa? Karena keluarga teh seperti gimana? Yang kasihan ibunya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Itu kenapa teh? Apakah malu atau memang tidak berani? Kan apakah kalau ketika kita udah pada posisi itu ya, diceritakan apakah ya udah putus hubungan gitu atau cerai, pilih salah satu, harusnya solusinya gimana kalau udah terjadi gitu? Saya juga kenapa kok pada dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Kenapa kelihatannya suaminya ini ya hiper gitu, diktator ya, ya. Sehingga ya tunduklah, nggak bisa ngapa-ngapain, ibunya juga istrinya juga. Tapi kata saya mau sampai kapan gitu. Dan kadang ini juga di cerita yang lain. Kalau ini yang ngelihat istrinya, suaminya tahu istrinya selingkuh dengan yang lain. Tapi ini yang ceritanya adalah suaminya sendiri. Tapi saya itu tetap masih cinta dengan istrinya. Padahal istrinya sudah begitu coba. Jadi itu Allah tuh masih udah jelas disakiti, udah jelas berbuat dosa, tapi tuh masih ada sifat sayangnya gitu. Iya, kata saya kenapa aku dipaksakan dan saya masih sayang. Gimana coba? Dan kita juga kalau menurut jadi memang nggak bisa menggampangkan, nggak bisa dilogikakan. Benar, gitu ya. Karena perasaan mah ya itu perasaan. Itu aja kenapa. Kok kakaknya tega banget gitu ya? Kok kenapa ibunya diem aja gitu? Tapi ya memang jalan ceritanya harus begitu, betul nggak? Terus yang ini juga yang suaminya, kenapa kata saya kalau udah tahu istrinya seperti itu, kenapa enggak cerai aja? Kok hak cerai ada di suami? Mudah-mudahan katanya istrinya itu berbalik pikir gitu. Apa berbalik pikir Iya, berbalik pikir saya nggak ngerti. Taubat lah ya gitu. Menyesal gitu ya gitu. Tapi menyesal sebentar,
ini lagi gitu, dan berulang-berulang gitu. Nah, berarti yang menarik teh, apakah semacam ada kecanduan? Iya. Kalau yang berbuat dosa ini ya. Kalau saya ngelihat dari yang sharing-sharing itu, sepertinya ada semacam begitu. Bukankah kan kalau untuk hal-hal yang negatif mah, hal-hal yang dosa mah, apalagi ini perzinahan kan dibuat indah. Ininya ilustrasinya aja, yang pezina terlepas dari kenapa kamu tahu itu kan berulang terus gitu. Dan sahabat MK tetap ya pezina, ketemu pezina walaupun anak, ayah, suami, ipar itu tetap aja mereka tuh pezina ya. Karena tidak halal dan bukan mahramnya gitu. Bener. Itu jadi tetap harus waspadalah. Kenapa? Jangan kepedean, insya Allah saya mah kuat gitu. Karena awalnya juga itu begitu. Tapi ternyata kalau terus-terusan, apalagi maaf ya, kalau untuk seorang laki-laki, di sini ada laki-laki, ingat loh bahwa laki-laki itu kalahnya oleh wanita, benar nggak ya? Itu hadis loh. Sok mau nyangkal juga, itu hadis. Jadi emang softwarenya dibuat sama Allah tuh lemahnya oleh wanita. Gitu ya. Dan pengalaman yang ada membuktikan begitu, betul nggak? Punten. Oh, karir udah menjakapi sama perempuan udah. Gitu. Jadi pertama itu untuk laki-laki seperti itu, dan perempuan karena kita punya daya tarik, dan daya tarik perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka peliharalah itu. Allah sudah memuliakan kita sebagai wanita. Jangan dihinakan dengan perbuatan hina. Allah sudah mengangkat kita, betul enggak? Berarti kita tidak bersyukur dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, betul enggak? Dan jangan menganggap dah saya mah enggak ngapa-ngapain, iya, dah saya mah nggak punya rasa, iya, tapi membahayakan orang lain. Iya. Jangankan dengan yang maaf ya, yang masih muda, kakek-kakek juga, tetap aja, betul nggak? Kita nggak punya rasa, tapi naudzubillah min dzalik. Kalau laki-laki normal mah pasti ya maksudnya berbahaya lah, maksudnya untuk lihat di Al-Quran, jangan zina, jangan dekati, betul nggak? Kalau jadi mendekati aja jangan, betulnya apalagi berzinanya. Gitu. Karena awalnya bisa terjadi itu karena deket gitu, diulang-ulang, rasanya begini, ya. Mungkin yang menarik ini teh kan keluarga itu sangat terbuka ya, maksudnya kayak kakak sama adik gitu, seolah-olah bukan suatu dosa kalau ikhtilat gitu ya. Nah, cuman yang harus kita ketahui ini baik dari sisi anak laki-laki, ayah atau anak-anak perempuan, batasan-batasan yang harus diamankan. Kan mungkin ya kalau alasan dari para anak-anak gadis itu pengen dong walaupun aku di luar berpakaian busana muslim, tapi yang bagus-bagus, yang cantik-cantik model pakaian, yang mungkin pendek, seksi gitu. Mereka tuh pengen pakai karena pengaruh media juga ya, pengaruh budaya barat dan seterusnya. Itu jadi salurannya tuh gimana? Yang ini dulu teh, batasannya nih, pergaulan anak laki-laki sama saudara perempuan, seorang anak perempuan sama ayahnya, seperti apa itu harusnya? Yang kalau dengan ini ya, kalau dengan mahram ya, benar bahwa kalau dengan mahram mah bebas gitu ya, enggak seperti itu. Tetap aja kan di Quran surat An-Nisa juga dikatakan, kok An-Nisa, An-Nur, yang ayat 3, kecuali yang nampak, betul nggak? Nah, jadi ini pun berlaku untuk yang muhrim juga. Kenapa? Kalau dari rambutnya yang apa-apa, tangan yang bisa kelihatan, kaki juga masih bisa ditolerir. Tapi kalau masa semacam pendek mah, jangankan ke yang lain, tetap aja kalau ke keluarga juga jangan. Terus gimana atau itunya? Ya udah di kamar aja. Atau nanti itunya kalau sudah punya suami gitu. Apakah memang harus ditampakkan? Kan puntennya kan mensyukuri nikmat itu bukan diobral, benar nggak? Justru dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dipelihara gitu, tapi tidak dinampakkan karena aturannya udah jelas gitu. Dan itu untuk kebaikan kita. Nah, yang harus diwaspadai sahabat MG, terkadang yaitu nggak apa-apalah
ke ayah ini, nggak apa-apalah ke kakak ini. Lihat bagaimana Islam ngajarin kita. Adab Dari gitu ya. mulai 7 tahun ya, kan dari mulai sudah mulai besar sudah dipisah tuh Dari 2 tahun kan? Ya, Nggak boleh tidur sama orang tua tuh kan. jadi udah mulai dipisahkan. Itu sebetulnya pendidikan apa ya, antisipasi dari Islam seperti itu, sehingga ya rasa untuk merasa malu, merasa sensi itu udah muncul. Diperkenalkan sejak awal. Udah muncul dari awal gitu, dari kecil gitu. Saya teringat ada seseorang yang kapan dikerudung gitu, dari mulai TK ternyata. Sehingga Bu katanya teh, jadi kalau buka kerudung teh asa gimana gitu. Kenapa ditanamkan dari awal, sehingga manakala dia terbuka sekalipun tidak ada yang tidak ada yang nyuruh gitu ya, tetap aja ada perasaan nggak enak gitu, karena kan sudah ditanamkan dari awal gitu. Dan mungkin yang paling penting itu bahwa ini tuh bukan karena dilihat manusia ya, tapi ada malaikat yang menyaksikan kanan kiri, ada Allah dimanapun. Jadi ketika kita mau berbuat yang di luar batasan itu, bertanya dulu ya, ini tuh pantas nggak ya gitu dilakukan dan sebagainya. Nah itu yang lebih bahaya kan, ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki juga sekarang tuh nggak normal ya, banyak yang menyukai sesama jenis. Iya, saya kadang kaget. Ada datang seorang mahasiswi, dan kalau dilihat dari wajahnya, dari penampilannya, nggak akan nyangka bahwa dia lesbi. Kenapa? Karena sebegitu kalemnya gitu. Casingnya itu tidak melihatkan pembuat dosa gitu ya. Saya baru tahunya setelah beliau bercerita, dan sakit katanya teh. Kenapa dia bercerita? Karena manakala pasangan yang sesamanya itu punya teman yang lain, cemburu lah, dan ya itu baru cerita Allah gitu. Ya begitu ya, kalau sudah, dan itu penyakit jelas-jelas kalau kepada sesama itu penyakit. Tapi kalau tidak ke sesama berarti bukan penyakit, dosa. Kalau tidak ke sesama berarti pezina. Nah, ini kan pendidikan tentang hal ini tuh tadi ada yang memang diajarkan sejak dia masih kecil, bahkan belum balik tuh sudah diperkenalkan rasa malu, etika dan tapi kan ternyata yang merespon terhadap film yang tadi juga ya, banyak yang membuat testimoni, itu keluarga saya begini, ini ibu saya dulu begini, semua kakak, berarti banyak banget gitu yang terjerumus dalam musibah ini gitu. Nah berarti kan harus jadi pemikiran yang luar biasa buat kita nih, para ibu atau orang tua, calon ibu. Ilmu apa yang harus kita nanti kuatkan teh anak-anak tuh? Yang jelas kalau pengawasan dari Allahnya kuat dalam diri, bahwa setiap yang kita lakukan ini ada yang nyatet, CCTV Allahnya jalan, insya Allah. Dan itu harus ditanamkan dari awal, sehingga sekalipun tidak ada yang melihat, rasa takut kepada Allahnya muncul gitu. Kalau menurut saya itu yang harus terus, makanya kenapa pondasi yang ditanamkan dari awal tuh. Karena kalau pondasinya kokoh, insya Allah. Dan tapi itu juga tetap harus diimbangi dengan ilmunya, lingkungannya, gitu, pengawasannya. Karena kan nggak ada niat, tapi ada kesempatan terjadi. Tidak punya niat, tapi ada kesempatan terjadi. Jadi memang saling melengkapi. Dan kita juga tadi di awal, ternyata sifat husnudon itu harus diikuti dengan kewaspadaan gitu. Kalau memang jangan abai ngelihat rambu-rambu yang nggak benar, cut yang memang mengarahnya ke sana gitu, dan memang harus diingatkan. Mungkin dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan sesuatu yang
perbuatan dosa yang jelas-jelas kelihatan gitu. Kayak ketika misalnya sudah terlalu sering nih, ini nggak wajar nih. Berarti kan harus berani menyampaikan ya. Jangan terlalu ya, gitu, hati-hati ya. Jadi alarmnya tuh bunyi terus kan ya. Benar. Termasuk punten ya ke bapak sendiri atau ke kakak sendiri itu juga tetap harus ditanamkan. Ingat itu lain jenis. Nah, sekalipun itu bapakmu tetap kan kalau lihat di film barat dengan ayah dengan itu gimana gitu. Jadi hubungan ayah sama anak tuh kayak suami dan istri gitu ya. Kayak apa ungkapan rasa sayangnya itu ya kayak orang yang kasmaran gitu ya. Masa ada diceritakan dan itu tuh public figure misalnya atau orang-orang yang mempertontonkan. Nah, itu kan jadi bahaya buat anak-anak kita ya. Oh, emang boleh ya seorang ayah mencium anaknya sampai sebegitunya gitu. Mohon maaf, bagaimana suami mencium istri, ternyata ayah melakukan itu ke anak. Itu tuh husnudzon nih gimana deh? Atau memang udah, wah ini nggak beres nih kalau ayah seperti ini. Kan ada cium takdim kan, ada juga maaf ya kalau sudah ini semestinya memang harusnya dilakukannya ke istri gitu. Berarti itu kan itu sudah warning ya, sudah harus hati-hati gitu. Jadi tetap kalau menurut saya rambu-rambu itu harus terus diaplikasikan ya, diimplementasikan supaya tadi kalau sudah terjadi sudah repot, betul enggak? Maka jangan membuka peluang. Lebih baik antisipasi sedemikian dari awal gitu, dan itu berlaku untuk semua. Dan kadang ada juga yang nggak ngeh atau masa sih itu kan ayahku gitu, itu kan kakakku gitu, nggak mungkin lah tega gitu seperti itu. Karena kalau setan maya terus nunggu kita lengahnya. Kita tahu bahwa iman itu kan ibarat gelombang, kadang naik dan kadang turun. Kalau naik kita bisa kita ataupun yang di hadapan kita bisa jaga diri. Tapi kalau tidak, kalau lagi di down, lagi di bawah, pertahanannya kurang sehingga jebol lah begitu. Dan kalau jebol satu kali ya tadi akan diikuti dengan menjebolkan banyak lagi benteng gitu ya. Dan kalau sudah ini udah aja. Kadang maaf ya, kadang ada yang udahlah kadung, kadang ada yang gitu naudzubillah min dzalik. Kadung basah kadung ya udah naudzubillah min dzalik. Karena sudah hilang rasa malu itu ya. Ya. Kan hadis Rasulullah kan jelas gitu ya. Lihat di Al-Qur'an, balhum adol kan. Bahkan lebih ini dari binatang. Iya. Seperti itu gitu. Itu yang berakal. Dan itu harusnya jadi perhatian kita gitu ya. Masya Allah ya. Maksudnya ini satu fenomena, fakta dan juga hal-hal yang terjadi di sekeliling kita nih. Kan bentengnya berarti bukan hanya sekedar ilmu gitu, tapi iman yang kuat dan iman itu kan harus di maintenance ya. Nah ini kan terjadi pada keluarga inti tadi banyak kisahnya ya, ayah sama anak, terus kakak sama adik, bahkan istrinya melihat gitu kan nggak berdaya untuk dibuat. Nah sekarang kalau misalnya teh berbicara ada yang jadi korbannya nih, kok istrinya tuh tahu orang soleh nih, tapi apakah itu ujian dari Allah yang ditakdirkan supaya pahalanya dia masuk surga lewat sabar itu, atau memang ini musibah karena ada dosa yang dia lakukan? Misalkan diceritakan, mungkin sih kamu kurang melayani suami gitu, mungkin sih kamu kurang ini, kurangnya terlalu sibuk ini. Gimana teh? Kita memandang dari sudut orang yang mendapatkan musibah, bukan si pelakunya. Ya, yang kalau kita ngacu kepada Al-Quran mah jelas kalau kebaikan itu dari Allah, tapi kalau keburukan itu berasal dari kita. Berarti langkah pertama kita memang introspeksi gitu. Berarti pasti ada kontribusi kita ya, ada kontribusi kita. Tapi jangan sampai juga menyalahkan, udah gara-gara saya begini, enggak juga gitu ya. Kan ini juga pasti dipicu dengan hal-hal yang lainnya. Yang jelas kalau kita sudah sadar bahwa ini adalah kesalahan saya, ya udah tindak lanjuti gitu, bukan dibiarkan, dan tidak harus segera move on gitu, tidak terpuruk di situ gitu.
ya jelas kalau sudah terjadi mah gimana lagi, betul nggak? Sudah terjadi berarti qadarullah gitu ya, udah terjadi. Iya, kalau sudah terjadi mah. Tapi apakah cukup sampai di situ titik? Enggak. Justru bisa jadi Allah ingin mengangkat kita. Pertama tadi kalau keburukan itu kan berarti dari kita ya. Kita. Karena kalau kita langsung gara-gara ini gara-gara itu akan lebih lama ya iniannya awalnya tuh. Mainnya di kotak kita gitu ya. Jangan nyudutin orang lain ya. Iya. Karena itu lebih kalau kita yang diperbaiki itu lebih mungkin ya. Iya. Itu akan lebih memungkinkan karena kalau kita mau memperbaiki orang lain capek. Iya, dan nggak tahu apa yang diharapkan oleh kita kan sebetulnya begini, tapi ternyata justru malah nyerang. Gara-gara kamu sih sibuk terus dan lain sebagainya, betul nggak? Ya udah, daripada disalahin orangnya udah ya langkah awalnya adalah taubat terhadap apa yang terjadi, karena pasti ada apa ya peran kita di situ, betul nggak? Karena nggak mungkin terjadi terjadi tiba-tiba begitu. Dan selanjutnya ya bermusyawarah lah dengan pihak-pihak yang terkait begitu. Yang namanya orang soleh kan bukan orang yang tidak pernah salah ya, tapi belajar dari kesalahan. Ya sudahlah. Dan kadang maaf ya, kadang kan ya suka lama ya move on-nya. Ya kan sampai trauma. Tapi memang ya sih kalau saya perhatikan kan ketika mendengar cerita aja, saya ngebayangin trauma banget ya. Sudutnya orang dan itu bertahun-tahun misalnya, dan itu keluarga dekat sampai misalnya ada korban orang tua meninggal. Itu pemulihan secara psikisnya itu kan panjang. Tapi ketika kita balik lagi kepada keimanan, tidak ada yang mustahil. Nah, cuman yang jadi pesannya nih Teh buat yang mengalami hal ini di keluarganya, apakah dia melindungi aib keluarga? Nggak usah diceritain lah, udah cukup kita aja gitu. Atau memang dia harus bisa mengingatkan, hey ini tuh salah gitu. Jadi harus dihukum kah? Kan sampai kan sekarang begini, ya udah dinikahkan selesai, harusnya kan dirajam sampai mati. Sehingga jadi peringatan besar tuh buat keluarga besar. Ini tuh aib gitu. Itu proporsional atau gimana Teh ketika si yang korban atau yang dapat musibah ini dia move on-nya tuh harus kayak gimana? Yang jelas kalau semuanya dikembalikan, nah ini sudah menjadi takdir, itu biasanya akan lebih menerima, betul nggak? Tapi tetap kalau hukum mah berjalan, betul nggak? Hanya memang kalau hukum zina di Indonesia kan tidak sampai mati dirajam gitu. Bukan hukum Islam gitu, nggak di Aceh. Di Aceh itu nggak jalan nggak itu hanya hukumannya gitu. Yang jelas tetap yang salah pasti harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya, dan jangan diingat-ingat, karena kalau diingat-ingat itu tadi saya juga kadang lama gitu. Saya kadang pada saat mengamati itu, ya Allah ya. Wah berat banget tuh ya. Ya pasti apalagi itu perjalanan panjangnya kadang nggak tega gitu. Tapi udah gimana, udah terjadi gitu. Tapi mudah-mudahan aja dengan jalan ini Allah akan mengangkatnya gitu. Andai kata dikembalikan kepada Allah gitu. Kuncinya itu. Kalau dalam Islam itu jelas. Semuanya kalau dimurahkan, kalau dikembalikan kepada Allah, insya Allah endingnya happy. Tapi kalau terus saya nangisin diri ya, kenapa begini, kenapa terjadi padaku, kenapa Allah begini ya. Apalagi terus diikuti dengan nginget ini, nginget itu terus akan lama. Tapi memang harusnya hijrah, jangan. Karena biasanya kan yang akan menyebabkan itu terngiang, yang akan memancing perasaan itu muncul, cut gitu. Kemana lah? Pindah kemana? Nah ini kalau korbannya bukan orang dewasa Teh, misalnya anak nih, dia melihat ternyata orang tuaku begitu gitu. Ada hal yang mungkin akan jadi PR besar di masa depan dia, ketidakpercayaan kepada suami, misalnya, atau ketidakhormatan kepada orang tua. Ini kan siapa yang bisa menyembuhkan luka anak ini gitu? Itu satu kalau dia melihat. Tapi kalau tadi di kasus yang ternyata dia yang dijinahi ayahnya gitu,
kan dia nggak mau sebetulnya, tapi karena ayahnya punya power mengintimidasi atau akhirnya dia ibaratnya mengorbankan hidupnya gitu. Iya. Sebetulnya kalau dia sudah tahu mana yang benar mana yang salah, harusnya tegas ya. Ini salah, ini benar. Dan manakala dia melihat sebuah kesalahan, harusnya diingatin ini salah dan harus berani mengatakan tidak. Kalau untuk yang yang korbannya. Kalau ini sebuah kesalahan apapun alasannya harus, karena ada yang saya nggak berani gitu ya, nggak bisa seperti itu. Tidak berani bukan berarti terus menerus dalam dosa ya Teh? Iya. Pergilah gitu atau menghindarlah, menjauh gitu ya. Iya. Karena kalau peluang-peluang yang menuju ke sini di situ ada, pasti akan terjadi lagi, dan kadang ngejar ya. Ada cerita yang lain lagi. Kalau ini mah ayah tiri sama anaknya. Nah, sehingga jadi anaknya ini, jadi ini ibunya yang cerita ya. Ibu ini tuh punya anak perempuan, nikahlah dengan yang lainnya. Ayah sambungnya gitu ya. Ayah sambungnya. Pada saat melihat gelagat-gelagat awal itu sampai, dan si anaknya yang cerita, aku nggak mau katanya Teh. Kenapa? Karena sampai mencoba untuk masuk ke kamarnya. Sehingga, nah, yang dilakukan oleh anaknya ini enggak mau di sini Bu, karena untuk menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Nah, itu bagus kalau menurut saya mengatakan tidak dan tegas. Kenapa? Menutup hal-hal yang itu. Gitu. Membuka peluang masuknya setan dari celah-celah apapun gitu ya. Karena udah melihat gelagat kan, gitu. Nah, sebetulnya gitu. Kalau kita sudah melihat gelagat, harusnya jangan diam, apalagi diikuti itu, enggak, harus katakan bahwa itu salah, dan ajak bicara yang memang bisa dijadikan solusi dan bisa mengatasi ini gitu. Jangan sehingga nggak kemana-mana gitu. Mudah-mudahan sih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya gitu. Sehingga karena kalau sudah keluar udah jadi beda ego ya, semua orang nggak pengen disalahin kan ya. Apalagi itu ya kan, tadi kan kasus pertama itu keluarga inti ya, sehingga kalau semua nutupin aib itu tuh karena sepakat. Tapi ketika misalnya tadi orang lain masuk di kasum pernikahan tapi dia bikin masalah gitu ya tuh, kalau dianya bener mungkin selesai. Kok jahat, kan ada yang menambah masalah terus ya. Itu kalau itu jelas berarti kan itu yang dilakukannya oleh berdua ya. Nah, berarti si pihak yang ada nuraninya. Kalau yang perempuannya jahat, berarti yang laki-lakinya. Yang jelas masing-masing harus harus membentengi diri itu enggak. Tapi kalau menurut saya memang semua ini andai kata enggak kuat imannya, sudah gitu. Dan itu nggak mungkin tiba-tiba kuat, betul nggak? Makanya Allah menciptakan ada harus sholat ya, ada harus baca Al-Quran, zikir, itu sebetulnya untuk maintenance, untuk memblokir, untuk menjaga itu, mengasah iman gitu ya. Menjaga. Karena kalau hanya ngandelin ya apa adanya, begitulah gitu. Sok rata-rata. Kalau itu tidak diimbangi dengan kekuatan ibadah, pendekatannya kepada Allah, ya bagus, sudah biasanya lemah, jatuh terjadi. Nah, ini yang kasus lain lagi Teh, udah cukup ya yang itu keluarga. Intinya bagaimana menguatkan iman di maintenance, dan rambu-rambu itu terus disuarakan ya, supaya ada alarm bunyi terus. Saya hati-hati pergaulan, etika, gimana dengan keluarga itu sendiri. Nah sekarang kalau misalnya kita memasukkan orang lain ke rumah, kan banyak cerita Bu Teh nggak punya anak, terus akhirnya mengangkatlah anak dari yang sudah tidak ada orang tuanya. Kalau dia anak laki-laki, jadi peluang nanti sama ibunya. Ketika udah balik kayak gitu kan, ada cerita juga ya, ini tuh anak dulu disayang waktu masih belum balik tuh diciumin gini, begitu udah remaja itu kan bukan mahram. Benar. Terus muncullah setan, lu jatuh cinta, bahkan suaminya jadi nomor sekian. Ini sebaliknya gitu. Terus anak perempuan juga begitu, nanti bahaya buat suaminya. Jadi sebetulnya boleh nggak sih Teh
bukan memelihara, mengasuh anak yang bukan ada hubungan nasab. Terus kita menyembunyikannya, memperlakukan dia sebagai anak sendiri. Kan harusnya kalau saya berpikir gini ya, lebih baik nggak usah deh gitu, karena kasihan anaknya juga. Ketika dia udah sayang, udah gini sama ayahnya, ternyata dia bukan mahram ya gitu. Atau ada orang tua yang sengaja dia menahan anaknya udah 17 tahun lebih. Saya nggak akan ceritakan hal itu sampai anak saya menikah. Nah ini boleh nggak sih teh masukin ngaku-ngaku anak gitu, memperlakukan, mencium, menyayangi, tapi sebenarnya bukan mahram. Kalau tadi ya, kalau sifatnya hanya kasih sayang yang sewajarnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai lebih jauh dari itu yang harus diwaspadai. Bukan tidak boleh, apalagi maaf kalau gitu ya udah nggak usah ngambil, enggak. Kalau memang itu harus dipelihara, apalagi misalkan harus harus diadopsi, kan adopsi juga boleh dalam Islam. Cuman hak-haknya tetap tidak hilang. Kemudian juga nasab dengan yang lain tetap gitu. Tetap aja Islam tidak mengekang itu. Apalagi kalau misalkan bagusnya memang kalau memelihara dari bayi ya gitu. Nah, tapi tetap harus dikenalkan ke anak tersebut bahwa kalau sudah besar ini aturannya gitu. Ini batasannya. Kalau menurut saya tetap harus dikenalkan. Apalagi terhadap yang tadi yang memang bukan ada hubungan nasab gitu. Mereka harus tahu kan aurat terbuka nih, misalnya serumah gitu, bersentuhan, walaupun itu bahasanya itu kan ayah saya, ibu saya gitu. Gak boleh tetap ya. Kalau sebatas bersentuhan dan sifatnya tadi, apalagi tadi udah dipelihara dari kecil, kalau Yusuf Qaradawi kan mengatakan ya boleh-boleh aja kalau sebatas salaman gitu. Dan kalau pemeliharaannya memang dari kecil, tapi kalau untuk sampai apalagi berulang gitu dan sampai lebih jauh lagi, kan kayak batasan aurat juga teh, karena kan bukan mahram, berarti ketika dia sudah balik, udah ayah yang tadinya ngurus saya itu dia orang lain, benar, tetap gitu ya. Iya, karena kalau sudah tahu sadar diri dan sadar posisi gitu, insya Allah masing-masing juga akan membatasinya. Dan tapi pengetahuan ini harusnya dimiliki oleh semua, tidak hanya ayahnya aja yang tahu, tidak hanya ibunya yang tahu, tapi anaknya juga, semua kita, termasuk kita juga ya, yang kan pasti kan punya keluarga, dan itu harus saling sadar diri. Bapaknya sadar diri, ibunya sadar diri, kitanya juga sadar diri, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diantisipasi begitu. Karena maaf ya, kalau hal-hal yang tidak diinginkan mah biasanya akan lebih mudah ya untuk masuknya tuh. Kadang dibungkusi dengan dalil ini, dalil itu gitu. Atau tadi ini kan sudah dari kecil, saya nggak ada perasaan apa-apa. Ingat loh, kadang kalau apalagi ada sebuah, tapi mudah-mudahan ini jadi ilustrasi ya, jadi ilustrasi kan. Tidak setiap persahabatan berakhir setiap persahabatan biasanya berakhir dengan percintaan, tapi tidak setiap percintaan berakhir dengan persahabatan gitu ya. Jadi hati-hati itu kalau dengan siapapun, kalau menurut saya. Kan awalnya saya nggak punya perasaan apa-apa kok gitu. Tapi ingat loh, setan itu terus kita tuh punya kita tuh punya seksi penggoda yang memang dia fokus untuk menggoda kita gitu. Siapapun itu begitu. Kadang awalnya akhirnya dengan percintaan itu gitu. Tapi tidak setiap percintaan berakhir dengan persahabatan, enggak. Justru musuh jadinya begitu. Itu sekalipun itu untuk orang lain, tapi kalau menurut saya bisa juga diterapkan di keluarga sendiri gitu. Kasih sayang yang tidak ditempatkan semestinya itu bisa berujung maut, malapetaka. Proporsional lah ya mungkin ya, sebagaimana porsinya masing-masing.
kayak jangan masukin ayam ke dalam kamar. Iya. Nanti berantakan ya. Itu mungkin ya semua PR-nya bagi kita ilmu ya Teh. Karena tidak pernah berhenti, setiap episode itu ada ilmunya. Setiap fase itu ada tahapan yang harus kita tahu nih jalan keluarnya gimana, apa yang harus kita kuatkan. Bisa jadi kalau dulu tabu ya berbicara kayak gini, tapi kalau untuk sekarang kan udah apalagi sudah segala terbuka, betul nggak? Dan tidak, ya kita tidak diajari, tapi mereka mendapatkan informasi dari luar. Berarti kan tetap harus diingetin itu nggak? Karena kan gini Teh, keluarga itu berusaha untuk membentengi, tapi pengaruh lingkungan, temannya, atau sekarang misalnya anak-anak tuh kan sahabatnya adalah gadgetnya ya. Jadi pengaruh buruk itu masuk tiap hari ke kamar gitu. Dan jiwa anak-anak itu kan penasaran ya. Ternyata kakak saya tuh bisa seseksi ini ya. Wah ternyata perempuan itu begini ya. Orang tuanya tuh ngejaga. Nggak ada tuh di rumahnya, tapi di kamar anak itu dia bisa mengakses gitu. Benar. Nah, itu gimana? Maksud kita nitipin ya Allah sampai ke seprotektif itu kah? Benar. Makanya kalau kita enggak menitipkan kepada Allah, stres. Kita tahu apa? Kita nggak bisa apa-apa, betul nggak? Makanya kalau kita punya anak, berarti ya Allah titip anakku. Sebut satu-satu, semuanya titipan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngejamin, betul nggak? Saya teringat seorang yang katanya anak saya itu solehah. Saya juga nggak nyangka dia ternyata naudzubillah hamil gitu. Kenapa bisa sampai terjadi begitu? Ternyata itu pergaulan gitu. Makanya sekalipun kita tidak ngelihatnya, tetap hati harus nyambung. Ya Allah titip anakku, ya Allah jaga hatinya, jaga matanya, jaga teman-temannya, gitu, jaga lingkungannya, gitu. Harus perlindungkan kepada Allah. Paling itu yang bisa kita lakukan, betul nggak? Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, andai kata kita sudah ikhtiar, ya Allah saya hanya bisanya segitu, gitu. Sehingga kita tidak hopeless banget ya. Kenapa? Karena sudah ada ikhtiar, gitu. Lain lagi kalau tidak ada ikhtiar, pasti rasa penyesalannya tinggi banget. Udah pasti menyalahkan dirinya kuat, benar nggak? Gara-gara saya begini. Padahal kita ini berjalan dengan takdir, gitu. Sehingga kalaupun sudah kejadian, ya apapun itu, ya lalui, lewati dan hadapi, gitu. Kalau di kita mah ya hadapi, hayati dan nikmati, gitu. Hadapi aja, gitu. Seperti kalau yang di dalam kisah ini emang tragis ya, gitu. Saya juga kadang kalau inget yang itu ya, yang tadi yang lihat bapak dengan kakaknya, kumaha teh stres gitu ya. Adiknya itu, saya ngelihat bagaimana penderitaan ibu saya, gitu. Bagaimana dia melihat ayahnya pergi dengan kakaknya kan, kumaha gitu ya. Ya, tapi ya itulah bagian dari episode kita, gitu. Yang memang harus dihadapi dan harus dilalui. Tapi ingat, apapun kejadian yang menimpa kita, andai kata diikuti dengan makin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan berakhirnya dengan baik, insya Allah. Insya Allah ya. Ini Teh, saya jadi seru ini proses kan ya, maksudnya apakah kesalahan ini terjadi karena kita salah pilih suami atau apakah musibah ini terjadi karena kita tidak mengedukasi atau dia itu salah milih keluarga. Nggak mungkin kan yang memasukkan keluarga baru tuh kan artinya kalau tidak istikharah betul-betul kepada Allah tuh yang baik untuk dunia dan akhirat itu bisa celaka gitu ya. Ini gimana Teh? Maksudnya yang udah kadung mah ya mau gimana lagi gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang jadi aku tuh harus kayak gimana nih selektif milih suami tuh karena kan secara casing mah mungkin dia awalnya rajin sholat, orang yang soleh. Tapi ketika ada godaan itu kan imannya lagi runtuh, akhirnya terjerumus juga gitu. Tapi itu kalau menurut saya mudah-mudahan jadi inspirasi kita dan jadi penguat kita. Betapa
Kalau kita kurang dekat dengan Allah, apapun bisa terjadi, gitu. Kenapa? Karena pasti kalau di maintenance dengan ilmu dan amal, tidak hanya ilmu aja, tahu bahwa itu teh salah, tapi Terus tidak diikuti diamalkan. dengan actionnya, ya tetap aja nggak ngejaga mata, nggak ngejaga telinga, nggak ngejaga anggota badan yang lainnya, tetap aja terjadi gitu. Hanya kalau sudah terjadi banyak gimana lagi, betul nggak? Barangkali episodenya harus begitu gitu. Itulah romantika hidup, betul nggak? Dan kamu saya kalau sudah terjadi nggak bisa di rewind lagi, nggak mau ulangi gitu nggak. Paling pelajaran bagi kita yang belum, berarti benar-benar istiharoh dan musyawarah itu yang harus diinikan. Puntennya, nggak ada maksud loh ibunya enggak kan, itu justru untuk kebaikannya, baik, kan, baik, niatnya baik, pergaulan bebas gitu. Iya. Dan kakaknya juga nggak ada kan, nggak ada kepikiran, betul nggak, masa sih gitu kan, tadinya masa sih gitu. Nah, tapi begitulah kalau setan mau mengobok-obok, itu yang harus kita waspadai. Jangan merasa aman dengan apapun yang terjadi di sekitaran kita, karena itu bisa menjadi pemicu dan setan nunggu lemahnya kita, gitu. Jadi kuatkan diri. Kalau saya ngelihatnya bahwa oh iya ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini dan itu teh, mudah-mudahan itu semakin mengokohkan kita, semakin menyadarkan kita betapa kalau kita nggak terus menguatkan diri, bisa jadi kita juga bisa terjadi begitu pun. Dan ya, apakah kita aman? Ya, kan kadang kita tahu bahwa itu salah gitu, tapi terkadang kita juga ngelakuinnya, betul nggak? Itu menunjukkan betapa andai kata Allah nggak menjaga kita, bisa saja terjadi. Tapi kalaupun itu sudah terjadi, tetap Allah ingin kita kembali kepadanya. Kan kalau tidak ada yang berdosa, dibuat berdosa, betul nggak? Jadi dosa itu adalah supaya untuk mengingatkan kembali kepada Allah. Ya, dan bisa jadi selama ini kita tidak ingat dengan Allah gitu. Tapi biasanya kan kalau kita sudah ditimpa dengan kejadian-kejadian yang menyesakan gitu, baru kan kita ingat, oh ya Allah gitu kan. Allah ingin melihat bagaimana kita menangis, bagaimana kita merangsek, bagaimana kita bermunajat kepada Allah gitu. Lihatnya ke situ aja gitu. Karena ada kumaha tuhnya. Gimana lagi kalau itu memang harus terjadi, betul nggak? Nggak bisa menolak kalau itu harus kejadian mah. Tapi kalau belum terjadi, kita bisa berikhtiar supaya kejadiannya tidak setragis itu, gitu. Kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, awalilah hidup baru, gitu. Dan tutuplah yang sudah begini. Nah, gimana lagi ya, betul nggak? Betul. Nah itu ya, jadi sahabat MK, gimana caranya kita menerima takdir buruk itu berbuah akhirnya menjadi lebih dekat kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita saat ini diberikan nikmat keluarga yang soleh, suami yang taat, nah itu juga harus di maintenance keimanan kita dengan Allah gitu. Jangan ngerasa nggak mungkin lah suami saya mah suka sholat, suka ke masjid gitu. Yang poin pentingnya saya tangkap dari tes itu gimana semua kejadian dalam keluarga itu mengkoneksikan kita dengan Allah ya. Iya. Perlindungannya hubungan kita dengan Allah ya. Makanya bagus tuh kalau dalam setiap keluarga itu istiqomah, dikir pagi dan petang gitu. Itu kan perisai diri kita ya, gitu. Terus juga sholat berjamaah. Jadi mentornya semua. Terus juga baca Al-Quran bersama-sama. Itu mentornya juga. Sehingga masing-masing mudah-mudahan jadi punya trigger ya, punya benteng masing-masing. Karena kalau semua sudah dibentengi, mudah-mudahan Allah akan menjaga kita, gitu. Ya. Masih ada pertanyaan? Baik, mau bertanya. Apakah kita hanya bersabar dan mengkoreksi diri pada saat diuji ya, diuji terjadi permasalahan,
apapun gitu ya, misalnya selingkuh tadi, terus ya udah kita terima aja, baik-baik aja, atau bolehkah kita bersikap lebih keras, gitu kan? Karena kalau dilihat tuh ada beberapa orang, ya udah deh terima apa, malah akhirnya pisah, gitu kan? Terus yang bersangkutan malah dengan yang baru, karena dengan sikap yang tadi sabar dan menerima. Cuma memang kalau sekarang kan ada yang lebih parah ya, mungkin yang nggak disarankan gitu ya. Kan akhirnya malah muncul tuh di medsos, naik ya. Bolehkah, pertanyaannya tadi, seorang istri atau seorang suami dia boleh nggak bersikap lebih keras gitu, lebih keras dalam apalah ya? Maksud keras di situ gimana? Kayak gimana ya? Kayak ngobrol gitu. Oke. Karena kita ya udah terima. Justru berantemnya malah sama-sama pasangan gitu kan, bukan sama lawannya. Boleh nggak bersikap? Ya. Yang jelas sabar itu kan bukan pasif. Sabar itu aktif. Nah, berarti aktif di situ kalau ada yang bisa kita lakukan, kenapa tidak gitu. Tadi mengingatkan, karena bisa jadi enggak ngeh, betul nggak? Karena dianggapnya biasa-biasa aja gitu. Yang mengingatkan harus, cuman caranya barangkali ya yang harus dievaluasi teh. Caranya yang tetap harus beretika, jangan sampai maaf ya, jadi menimbulkan sampai ngontrol dengan kemarahan dengan itu, ujung-ujungnya jadi jadi pas saya paling itu. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya, kalau untuk mengingatkan, cuman caranya yang lebih elegan supaya kan intinya adalah perbaikan ya, adanya perbaikan gitu, ke situ gitu, bukan jadi putus hubungan, apalagi jadi musuh gitu ya, jadi nambah musuh, itu yang tidak diinginkan. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau kitanya terbawa emosi, betul nggak? Yang ada adalah ngagolak, yang ada adalah marah aja. Nah, bagaimana kita mengelola emosi itu dengan yang lebih santun ya, sehingga kalaupun kita mau menyelesaikan, bukan emosi yang ada, tapi memang kata-kata yang bijak begitu. Dan kalau menurut saya betapa Nabi itu udah ngajarin juga, bukan kita harus mendiamkan begitu gitu. Sabar itu kan tadi bukan diam. Kalau kita tahu bahwa itu salah ya ingetin lah gitu. Cuman ingatkannya ya kepada yang intinya, kalaupun memang kita mau misalkan bermusyawarah atau minta bantuan orang ketiga, cari yang memang benar-benar bisa amanah, betul nggak? Yang memang bisa menjadi solusi. Jangan dikatakan seperti penanya bisa jadi ke medsos, ini jadi kemana-mana, betul nggak? Ya. Jadi buat dosa baru gitu kan. Jangan sampai, ya benar tadi. Jadi di kotaknya itu jangan sampai yang berbuat dosa itu kan si A sama si B, tapi kita terpancing untuk melakukan dosa juga gitu. Nah, mungkin tadi ya, apakah diam itu solusi? Mungkin kalau menurut saya pribadi nih, benar atau enggak ya Teh, sebelum bertindak itu mungkin kuatkan dulu lisan kita, hati kita, biar nggak emosi itu ya, dengan zikir kepada Allah. Jadi kalaupun ngontrol Teh, dijaga sama Allah gitu ya. Lihat bagaimana kalau kita dalam kondisi emosi, kan jangan bertindak. Jangan ambil keputusan, diam gitu. Nah, untuk bisa diam itu, gitu ya. Itu tuh bukan hal yang mudah, betul nggak? Tapi bukan diam selamanya, bukan tadi diam itu, tapi diam ini ngambil napas, diam ini untuk ancang-ancang gitu, untuk mencari apa ya yang selanjutnya saya harus lakukan gitu. Jadi diam itu untuk supaya akal jernih kita masih tetap berpikir, karena kalau kita langsung action, biasanya kadang itu yang jadi bumerang. Ya, itu yang baru. Maaf ya, itu yang jadi memicu permasalahan yang lain. Karena yang ada adalah bagaimana kita meluapkan kemarahan kita gitu. Dan kalau saya, ini pelajaran dari Allah. Kita pun setiap hari kan begitu ya, dihadapkan dengan situasi-situasi yang butuh kepiawaian kita untuk mengelola emosi gitu ya. Dan
cuman beda itunya doang, beda casingnya aja, beda permasalahannya, betul nggak? Kalau itu yang tragis ya itu gitu. Dan kita juga yang ngelihatnya kadang gitu. Kalau gitu, gitu, apalagi yang menerimanya. Tapi kadang Masya Allah, kadang ada orang juga yang kalau dia sudah tune in, kalau dia sudah on terus dengan Allah, nggak terpancing. Makanya ya salah satu adanya puasa itu efektif banget ya, untuk supaya kita tidak terpancing. Kan kita rata-rata biasanya kalau ada begitu terpancing untuk ikut-ikutan, benar nggak? Ikut nyerang itu apa? Berarti langkah pertama bagaimana kita sudah tidak terpancing dulu gitu. Tidak terpancing. Mengendalikan diri dulu ya, ditahan nafsunya gitu ya. Yang baik tuh solusinya seperti apa? Ada gimana? Ada solusinya. Misalnya ketahuan nih suaminya itu sudah melakukan dosa dengan, jadi yang solusi yang dilakukan dia mengikuti si selingkuhan suaminya, misalnya rambutnya ke salon itu tuh karena tidak cukup efektif juga ya. Jadi kayak udah terlanjur gitu kan. Kalau saya ngeliatnya gini, misal ternyata suaminya tergoda dengan karakter wanita yang begini, dia tiba-tiba jadi berubah menyerupai wanita yang disukai suaminya, dan itu tuh sia-sia ya. Ya itu tadi ya, salah kali ya. Harus dikomunikasikan, emang itu yang membuat itu hanya karena ada yang suaminya selingkuh, udah suami saya selingkuh, udah aja saya juga selingkuh. Berarti bikin dosa juga. Dan itu jadi lebih kacau. Justru dia jadi ditinggalin akhirnya sama itu, dan jadi hancur dua-duanya gitu. Dan kalau saya dalam kondisi begitu puntennya, setan efektif banget. Iya, ngapain juga kamu bisa, kamu melakukan hal yang sama kayak suamimu gitu. Tapi itu jebakan. jangan terpancing begitu, karena dari pengalaman yang ada itu membuktikan ternyata tidak bahagia juga ya. Kalau dihadapinya dengan sebuah kesalahan lagi, bukan malah jadi solusi, bukan selesai, nambah masalah baru gitu. Tapi manakala ini diselesaikan dengan jernih, insya Allah itu yang akan jadi solusi. Yang jelas pasti semua orang juga punya masalah, betul nggak? Tapi jadikan masalah ini untuk semakin menguatkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Dekat dengan Allah di sini tuh dalam bentuk aplikatif ya. Ya dalam bentuk, jadi ada actionnya gitu. Iya, misalkan hak-hak Allah dipenuhi, utamakan gitu. Kan banyaknya yang tahu, contohnya sholat aja, tapi sholatnya nggak dijaga, puasanya nggak dijaga, zikirnya nggak dijaga, dengan salah loh, itu tuh akan efek pengaruh begitu. Rata-rata orang yang ibadah ritualnya kurang. Itu ya akan mudah, biasanya begitu. Kalau yang berdasarkan, karena kalau saya lihat gimana kesehariannya, gimana itunya lagi, ternyata ya itu saya selama ini memang lalai, banyak disibukkan dengan dunia katanya gitu. Oh itu ternyata itu hanya kuncinya begitu. Nah kalau permasalahan mah selalu ada ya, dibuat sedemikian itu nggak selesai ini, kita aja selesai ini datang lagi yang baru. Tapi itulah kehidupan. Tapi itu harus jadi jalan pahala, harus jadi jalan surga kita, gitu ya. Wallahualam bishawab. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau saya sih mendengarnya, semakin dengar banyak cerita tuh kayak makin ya Allah gitu ya, godaan dalam kehidupan dunia, dalam rumah tangga, dalam hubungan antar lawan jenis tuh sebegitu mengerikannya. Apalagi udah akhir zaman mungkin ya tuh ya. Nah yang harus kita garis bawahi mungkin di kotak kita, berarti bentengi diri kita itu dengan keimanan, keilmuan dan amal soleh ya. Karena la quwata illa billah ya, kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa apalagi melindungi keluarga kita, yang melindungi diri sendiri dari dosa aja, semua itu pertolongan Allah gitu ya. Dan tidak cukup ternyata menguatkan diri, ternyata keluarga pun harus dilihat gitu. Ada nggak yang masih itu, karena kita kuat, kalau keluarga yang lain lemah jadi ujian. Makanya kan pesannya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga. Makanya saling menguatkan.
Baik Teh, kayaknya kalau terus kita bahas tuh bakal banyak gitu kan ya. Mungkin kita simpulkan saja Teh, pesannya nih buat sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Poin intinya gimana hikmah adanya pesan ipar adalah maut itu buat kita harus seperti apa? Implementasikanlah ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah itu akan jadi penguat kita. Iman kalau tidak diikuti dengan amal soleh kosong gitu. Jadi Islam itu bukan dalam teori, tapi mulailah dari keluarga kita gitu. Salah satunya yaitu dari pergaulan-pergaulan dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, dengan kakak gitu. Mudah-mudahan itu bisa meminimalkan gitu ya, bisa meminimalkan kejadian-kejadian yang tidak kita kehendaki gitu. Yang jelas memang harus diikuti dengan ilmu ya, karena bisa jadi ilmu dulu dengan ilmu sekarang beda, apalagi pendekatan dulu dengan pendekatan sekarang kan beda juga, betul nggak? Bagaimana kita dengan menghadapi cara berinteraksi dengan lingkungan juga kan berarti memang harus menyesuaikan, betul nggak? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo semuanya mari kita belajar dan belajar. Karena Pak, pupuk iman itu adalah ilmu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Teh Siti. Dan buat sahabat MQ yang menyimak video ini dari awal sampai akhir, semoga Allah karuniakan nikmat kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dilindungi dari segala tipu daya setan dan kuat iman kita. Terima kasih sahabat MQ, sampai ketemu lagi di episode cerita muslimah yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.